Karunia itu kalau sudah diberikan, tidak diambil Tuhan lagi. Kita tidak bisa membatasi pergerakan Tuhan. Ada pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa, bisa lihat surga, nubuatan macam-macam. Tiba-tiba ngaku dia adalah gay, langsung geger. Pemerintah itu adalah wakilnya Tuhan. Siapapun yang jadi presidennya, Tuhan yang pakai. Ingat, dalam sejarah Indonesia, merdeka sampai sekarang, tidak ada presiden Kristen loh ya. Tuhan pakai dia. Untuk apa? Mimpin bangsa ini, memberi hikmat kebijaksanaan. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni ya. Jadi pada kesempatan kali ini dalam Zoom yang dilakukan oleh Yefta Ministry, kali ini berbincang-bincang juga dengan teman-teman kita dari John Pregador dan Khotbah Populer. Nah, apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni pada kesempatan kali ini? Sebelumnya di sini akan kita sharingkan sebuah ayat yang kiranya bisa menguatkan kita semua, yang akan saya ambil dari 2 Korintus, diambil dari kitab Korintus. Sebelumnya kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, terima kasih ya Bapa, sampai hari ini Engkau masih menyertai kami, sampai hari ini Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mencernanya dengan baik. Terima kasih Bapak, berkati kami yang akan menonton dan mendengarkan pesan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Langsung saja sahabat terang kemuliaan, kita akan buka di 2 Korintus. Di 2 Korintus 5 ayat 17 ya, 2 Korintus 5 17 di sini saya akan bacakan untuk kalian semua. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya ulangi ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ketika kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, biarlah segala kesalahan kita, biarlah manusia lama kita, segala dosa-dosa kita tinggalkan, kita lupakan, tapi kita menjadi ciptaan baru, kita menjadi manusia baru yang tentunya hidup di dalam Kristus tanpa mengulangi dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sahabat terang kemuliaan, kiranya ayat ini bisa menguatkan kita semua. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, langsung saja kita saksikan pesan yang disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Selamat menyaksikan. Shalom, malam Pak Daud. Mari kita doa, Jonas. Ya Pak. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Lawat ya Tuhan, dan namamu dimuliakan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. Amin. Gimana Jonas? Puji Tuhan, baik dan sehat Pak. Apa kabar juga? Aduh, gimana kabarnya semuanya Jonas? Baik Pak Daud, puji Tuhan, semuanya oke. Mau tanya apa Jonas? Ya, malam hari ini kita ngobrol bersama YouTuber. Ya, itu John Pregador sama John Pregador. Mana nih John Pregador? Iya Pak, sebentar Pak. Mana satu lagi nih? Oh, John belum buka kamera. John Pregador baru dari Khotbah Populer Pak. Sebentar lagi John Pregador Pak. Oke.
Shalom Pak Daud. Shalom, gimana nih kabarnya? Shalom, shalom. Mau tanya apa? Kita ngobrol-ngobrol isu yang terkini. Oke, saya mau tanya, saya duluan ini Pak. Gimana? Saya duluan. Ya, silakan. Lanjut. Oke. Ini ada yang menanggapi di YouTube yang saya upload, Pak. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana cara kita orang Kristen menangani jikalau kita di dalam hutan tiba-tiba digigit ular atau binatang berbisa sedangkan rumah sakit jauh? Mohon Pak Daud Tony jelaskan. Terima kasih. Nah, itu tanya sama dokter hewan. Tanya sama dokter hewan karena itu bidangnya. Betul? Betul. Sama apa lagi? Itu dulu Pak. Mungkin John Pregador mau bertanya itu Pak. Banyak pertanyaan itu Pak. Oke. Lanjut, Jonas mau tanya apa? Iya, silakan John. Silakan John, Pak Mike. mau tanya apa? Oke, siap. Pertanyaan saya simple, Pak, tapi ini sering dialami oleh orang percaya. Pertanyaan begini, Pak. Apa yang membuat kemampuan ilahi atau karunia Tuhan dalam hidup kita menjadi padam atau dingin? Apakah karunia ilahi itu ada kadaluarsanya, Pak? Karena ada yang bertanya seperti itu, Pak. Dulu saya melayani begitu, tapi ternyata sekarang kok jadi gimana lah untuk naik itu hadirat Tuhan lama sekali gitu katanya Pak. Gimana menurut Bapak? Kalau menurut saya karunia itu kalau sudah diberikan tidak diambil Tuhan lagi, tetapi bisa tidak aktif. Kenapa tidak aktif? Karena tidak melangkah dan tidak digunakan. Ya. Dan itu bisa dikobarkan kembali dengan hubungan dekat dengan Tuhan. Oke. Contohnya siapa? Simpson. Ya. Nah, begitu rambutnya tumbuh, itu kan artinya kedekatan dia dengan Tuhan. Nah, karena kalau Tuhan sudah berjanji, sudah memberi, Tuhan itu tidak menyesal. Ya. Orang berdosa pun bisa dipakai Tuhan. Contohnya Kores. Ya, Kores. Kedua, Nebukadnezar. Ya. Untuk menunjukkan kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga sampai hilang ingatan dan Nebukadnezar mengakui tentang Elohim semesta alam. Bagaimana, John? Ya, betul Pak. Satu sisi lain Pak, apakah orang yang berdosa yang tidak mengenal Tuhan misalnya gitu Pak, bisa dipakai Tuhan juga seperti Bapak bilang tadi kan dipakai Tuhan. Ini kan zaman sekarang ini, apakah mungkin Pak orang yang tidak mengenal Tuhan bisa dipakai Tuhan melebihi anak bisa. Tuhan? Misalnya gini, orang yang bukan Kristen dipakai Tuhan untuk menolong kita, bisa enggak? Dalam bisnis atau waktu kita ada masalah. Contohnya ada polisi, kan tidak semua polisi Kristen. Iya. Kan hakim tidak semua hakim Kristen, dokter tidak semua dokter Kristen, betul? Betul Pak. Nah, pemakaian Tuhan itu hak prerogatif Tuhan. Nggak usah banyak-banyak. Yang namanya nabi palsu, dukun aja bisa dipakai Tuhan. Contohnya Bileam bin Beor. Oh iya, betul. Jadi misteri Tuhan itu nggak bisa kita batasi dengan kepala kita. Kedaulatan Tuhan. Nah, menurut John gimana? Ya, saya sih setuju apa yang disampaikan Pak Daud. Kuasa Tuhan nggak bisa dibatasi, betul Pak. Betul Pak.
Kadang-kadang Tuhan mau kita merasa itu pasti ada manipulasi, pasti ada modus, pasti ada keinginan tersembunyi gitu Pak. Kalau dia bukan orang Kristen, anggapan kita begitu Pak. Gini ya, segala cara yang dilakukan Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan kemampuan otak kita. Iya, iya. Ya, kedua, yang menerjemahkan Alkitab. Nah, yang nyetak Alkitab. Nah, kita tidak bisa membatasi pergerakan Tuhan atau maunya Tuhan. Kalau nabi palsu aja William bisa dipakai, apalagi yang lain, betul enggak? Betul, betul. Iya, iya. Gimana menurut pemahaman saya, John? Iya, saya setuju Pak, karena itu contoh dari Alkitab, betul Pak. Betul sekali. Nggak usah banyak-banyak. Yefta itu kan perampok penyamun, dipakai Tuhan. Kita nggak usah ngomong penegak hukum polisi. Ini perampok penyamun. Jelas-jelas di Alkitab tuh Yefta itu perampok penyamun, tapi Tuhan pakai dia jadi hakim. Maunya gimana Tuhan? Iya, Padahal mungkin orang yang lebih baik sifatnya di Israel zaman itu melebihi Yefta banyak, tapi Tuhan maunya pakai Yefta perampok penyamun. Gimana? Ibaratnya Tuhan pakai preman, betul enggak? betul, betul. Nah, tetapi ingat, di dalam diri Yefta sekalipun preman, dia adalah orang yang memegang teguh janji, sampai anaknya pun dikorbankan, betul? Ya. Iya. Jadi kalau Tuhan mau pakai orang itu pasti ada hal yang nilai lebihnya. Kita tidak bisa membatasi pergerakan Tuhan. Nggak usah banyak-banyak. Zaman dulu ada pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa, bisa lihat surga, nubuatan macam-macam. Tiba-tiba ngaku dia adalah gay, langsung geger, betul enggak? Iya, betul. Iya, Betul enggak? iya, iya, Ya, betul Pak. Sia-sia jadinya. Terusan ada juga yang dipakai Tuhan, sekali lambaikan tangan tiup ribuan orang roboh. Coba John tiup, nggak ada yang roboh kan? Itu hidung Pak. Tiba-tiba di keluarganya cerai. Nah, gimana? Artinya apa? Kasih karunia Tuhan tidak bisa dibatasi dengan kelemahan manusia. Maunya Tuhan gimana, kita enggak tahu. Penting hidup kita dekat dengan Tuhan, hidup bener gitu aja udah. Enggak usah neko-neko, enggak usah mikir macam-macam. Karena apa? Tuhan mau pakai siapapun itu haknya dia. Wong presiden aja nunjuk menteri sesukanya dia, apalagi Tuhan. Betul? Betul. Tuhan maka rampok jadi hakim, yaitu maunya Tuhan, betul enggak? Ya. Tuhan mau pakai Daud, padahal dia yang paling kecil, mungil, dan angon wedhus pelihara domba, ya. Padahal kakak-kakaknya lebih hebat. Gimana? Wong itu maunya Tuhan, nggak bisa diprotes. Padahal yang lebih hebat dari Daud banyak. Tapi ingat, Tuhan melihat hati. Ya. Jadi kita tidak bisa membatasi pergerakan Tuhan. Ada di Alkitab seperti ini. Pemerintah itu adalah wakilnya Tuhan. Betul enggak, John? Betul, betul. Berarti Tuhan pakai pemerintah enggak? Iya, pakai, betul Pak. Nah, berarti itu termasuk pemakaian Tuhan enggak? Iya, betul. Pemakaian Tuhan. Siapapun yang jadi presidennya, Tuhan yang pakai. Ingat, dalam sejarah Indonesia, merdeka sampai sekarang, tidak ada presiden Kristen loh ya. Ya. Tapi Tuhan pakai dia. Untuk apa? Mimpin bangsa ini
memberi hikmat kebijaksanaan. Bagaimana menurut John? Ya, saya setuju Pak, betul. Tuhan pakai mereka. Betul? Betul? Betul. Jadi pemakaian Tuhan itu haknya Tuhan. Wong Tuhan mau pakai rampok untuk jadi nabi ya bisa. Iya. Betul? Contohnya siapa? Yefta. Betul? Yefta. Itu di depan mata itu. Apa enggak ada orang lebih baik daripada Yefta, seorang perampok? Betul enggak? Iya, iya, betul Pak. Latar belakangnya juga kacau balau. Betul enggak? Betul? Betul, betul. Apa enggak ada yang lebih benar? Betul enggak? Iya. Tapi ingat, Tuhan itu melihat hati. Yes. Gimana pandangan saya, John? Ya, saya setuju Pak. Tuhan melihat hati. Ketika hatinya sudah berbalik kepada Tuhan, karunia-Nya pun akan bekerja lagi Pak ya. Gimana menurut? Jadi karunia itu bisa diambil enggak? Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Ya, setuju. Tuhan mau ambil atau pademin atau cabut dari muka bumi, itu urusan Tuhan. Kedaulatannya. Maunya dia gimana lagi? Gimana, John? Ya, maunya Tuhan. Kita mau ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan ngomong, lu siapa? Aduh, ingat John, dalam sejarah Indonesia merdeka tidak ada presiden Kristen loh ya. Ya, betul Pak. Setuju? Betul? Setuju. Ya. Tapi ingat, presiden dipilih Tuhan enggak? Dipilih. Iya, Tuhan yang milih. Iya. Berarti maunya Tuhan kan? Gimana penjelasan saya, John? Saya setuju Pak, betul Pak. Ya. Mau tanya apa lagi, John? Jadi kalau Tuhan memberi karunia, itu tidak diambil lagi. Karena Tuhan tidak menyesal. Kecuali satu. Orangnya murtad menyangkal Yesus. Baru karunia itu diambil. Ini masih karunia supranatural ya. Iya. Selama dia tidak menyangkal Yesus, tidak murtad, ingat, karunia itu tetap ada. Buktinya ada. Siapa? Simpson. Iya. Betul? Betul, betul. Nah, tetapi bisa dikobarkan lagi. Yaitu apa? Padam bisa, tetapi bisa berkobar lagi. Contohnya Simpson, begitu dekat dengan Tuhan, langsung kembali lagi. Iya. Kekuatannya dan kuasanya. Nah, jadi kita tidak bisa membatasi maunya Tuhan. Ingat ya, kita ini dosa. Ada dosa yang ketahuan sama yang tidak ketahuan. Betul enggak? Betul. Tapi tetap dosa. Betul enggak? Iya, iya. Siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa? Nah, betul? Betul Pak. Jadi pemakaian Tuhan itu karena apa? Kasih karunia. Amin. Gimana pendapat saya, John? Ya, saya sepakat dan setuju Pak. Jadi itu hak prerogatif Tuhan. Ini pertanyaan kedua, boleh Pak? Sama yang kedua, Elohim membela firman-Nya. Oh iya, betul. Jadi sekalipun orang berdosa, dia nyampaikan firman Tuhan, Tuhan membela firman-Nya. Oke. Bukan membela dosanya. Gimana, John? Ya, betul, setuju Pak. Tuhan membela firman-Nya. Ya, yang menyampaikan ini berdosa, tetapi firman Tuhan itu tetap akan hidup. Setuju. Nah, makanya pandangan saya seperti itu. Nah, seperti orang gini, John, meributkan, sekali selamat tetap selamat, sekali selamat belum tentu selamat. Betul? Ya, pandangan itu ada. Ya, ada. Betul? Pandangan Betul, saya satu tuh. Nggak usah ribut-ribut, percaya Yesus, pertahankan iman, engkau ke surga. Selesai. Selesai. Setuju.
Betul? Betul? Setuju Pak, betul. Jadi tidak usah ribut-ribut, percaya Yesus, pertahankan iman. Selesai. Ya. Oke, lanjut. Ini boleh pertanyaan yang kedua Pak, satu lagi Pak. Ya, boleh. Gimana coba, John? Ini masalah anak dan orang tua. Jadi begini Pak, apakah seorang anak harus taat kepada orang tuanya yang sudah berbeda keyakinan? Orang tuanya masih dengan agama yang lama, tapi anaknya sudah percaya Tuhan Yesus, tapi masih tinggal dalam rumah orang tua. Kalau pendapat saya, ya. Kalau ini pendapat saya loh ya. Pertama, Pak. arti hormat taat ini kalau orang tua ngajari yang benar. Ya, setuju. Kalau tidak benar, diam, jangan dilakukan, tetapi jangan melawan. Iya. Sepakat. Setuju tidak, John? Sampai sini setuju Pak, sepakat. Karena masih ada hukum hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu. Betul. Gimana pendapatmu, John? Ya, saya sepakat Pak. Pertanyaannya begini lagi Pak. Ini orang tua kan beda keyakinan, tapi karena dia sangat menghormati, menghargai leluhur, ya kan ada anaknya di rumah itu, dia minta ayo kita sembahyang ke leluhur. Bagaimana kira-kira Pak anak ini bersikap? Itu yang jadi pertanyaannya sekarang Pak. Kita harus hormati leluhur kita itu, gitu, nenek moyang kita yang sudah berjasa untuk kita. Diam, tapi kita bicara tentang keyakinan kita sambil berkata, keyakinan kita beda, saya tidak bisa. Setelah itu diam. Oke. Tapi jangan berontak, ngelawan, maki-maki, tidak boleh. Dikutuk nanti, tapi pendapat kita tetap kita bicara. Iya. Bagaimana menurut pendapat John? Iya, setuju Pak. Kita harus menyampaikan kemudian dengan santun dan tidak boleh berontak seperti Bapak bilang tadi. Saya setuju. Diam terusan. Karena ada hukum hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu. Yes. Gimana John? Sepakat Pak, setuju, betul. Mending diam daripada dimarahin. Oke, lanjut John. Mungkin khotbah populer, silakan. Ayo. Ini sebulan sekali harus ada seperti ini, Jonas. Iya, Pak. Dan siap. John, saya kasih rekomendasi. Pokoknya semua Zoom atau khotbah saya dimanapun tempat boleh diambil oleh John sama khotbah populer. Jadi saya sudah kasih izin. Jadi santai-santai aja, oke? Terima kasih, Terima kasih, Pak. Lanjut, John. Gimana nih? Silakan khotbah populer. Silakan. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak Daud. Ini ada ungkapan begini. Iblis berjasa dalam karya penyaliban Yesus. Karena dilihat dari iblis menghasut Yudas, pemimpin agama Yahudi dan Romawi, sehingga Yesus disalib. Benarkah demikian, Pak? Lalu yang kedua, apakah iblis tahu bahwa penyaliban Yesus untuk menebus dosa manusia? Itu jawabannya mudah sekali. Tanya Tuhan sendiri. Setuju? Jawabannya satu. Tanya Tuhan sendiri. Betul enggak, Jonas? Ya, Pak. Karena apa? Kita kan harus tahu. Tanya dulu sama iblisnya. Setelah itu tanya Tuhannya. Betul enggak? Jadi jawabannya paling mudah. Satu, tanya Tuhannya dulu. Setuju? Khotbah populer? Setuju, Pak. Betul enggak? Oh, ya tanya Tuhan aja sendiri. Gini, saya punya pendapat. Apa yang jadi bagian kita, lakukan bagian kita.
Yang bagian Tuhan itu urusan Tuhan. Nggak usah ditafsir macam-macam. Nanti Kristen mumet sendiri. Ada lagi tentang lembu merah. Ngomong gini. Saya ngomong gini, lembu merah atau lembu jenggot, saya nggak ngerti. Yang jelas satu, Yesus akan datang dan tidak ada yang tahu hanya Bapa. Udah selesai, betul nggak? Bagaimana menurut khotbah populer? Setuju, Pak. Jadi nggak usah mikir ke lembu merah sama lembu jenggot. Ada, itu urusannya Tuhan mau datangnya kapan. Yang penting kita pertahankan iman. Sewaktu-waktu Tuhan panggil, kita siap. Bagaimana? Setuju, Pak, setuju. Lanjut. Nah, satu lagi, Pak, boleh, Pak? Coba lanjut. Oke, ini ada yang viral ini, Pak. Papa Dali meninggal karena kecelakaan tunggal dan dia artis dan kejadiannya di Bali. Istrinya juga artis. Nah, apakah ini tergolong kematian sebelum waktunya? Nah, kalau betul apa tanda-tanda orang mati sebelum waktunya? Ini berhubungan dengan seseorang. Nanti kita repotnya kena undang-undang ITE, ngasih komentar. Lebih baik nggak usah. Serba susah. Betul nggak? Iya. Betul, Pak. Karena dan nyangkut nama pribadi. Betul? Iya. Yang jelas orang bunuh diri itu mati sebelum waktunya. Yang kedua, ada juga orang mati kecelakaan, itu juga mati sebelum waktunya. Tetapi ke Firdaus atau ke dunia orang mati, itu urusannya Tuhan. Dia percaya Yesus atau tidak tergantung imannya. Dan itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Setuju? Setuju, Pak, setuju. Jadi Tuhan mau taruh mana itu urusan Tuhan. Nah, gimana? Khotbah populer, mau tanya apa lagi? Sudah, Pak, sudah. Terima kasih, Pak. Pak Daud, Oke, Jonas. bicara kecelakaan itu, Pak, apakah ada kutuk kecelakaan, Pak? Orang itu ada kecelakaan terus. Memang ada kebanyakan kecelakaan itu ada human error. Kedua, karena ada kutukan darah di tempat kejadian kecelakaan itu, sehingga banyak tempat itu titik yang sama, banyak yang kecelakaan di tempat yang sama. Oke. Itu namanya kutukan darah. Karena ada ini bicara di luar human error ya. Istilahnya orang itu ngebut kalau naik motor misalnya. Tapi seringkali dia itu kecelakaan di tempatnya, bukan di tempat yang sama, tempat yang lain. Kecelakaan terus, sial terus, kecelakaan. Apakah itu bisa dari kutuk, Pak? Keturunan atau bagaimana, Pak? Bisa terjadi. Tapi harus dilihat dulu ya. Baru kita deteksi dulu, baru kita tahu. Oke. Ya, langsung tanya jawab. Sebulan sekali harus ada acara seperti ini. Siap Pak Daud. Oke, lanjut, Jonas. Nanti saya rencana akhir bulan ke Bali mau live dengan khotbah populer dan John Pregador, Pak Daud. Kita ke Bali, Pak. Kelihatannya kita perlu adakan kumpul bersama di Bali ya. Ya, akhir bulan atau awal bulan, Pak ya, Agustus. Oke, kita atur. Ya. Kalau saya terus terang satu, tidak usah pikir persembahan, tidak usah. Yang dipikir satu, penting bisa makan, jalan-jalan, itu lebih dari cukup. Oke? Mantap, Pak Daud. Oke, kita langsung ya. Ya. Yang pertama siapa ini? Febrina dari Medan. Mau tanya apa, Bu? Ya, shalom Pak Daud. Ini mama saya mohon doa kesembuhannya, Pak Daud. Ya, kita doa ya. Doa mata. Kita doa.
Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas kegelapan. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Roh setan, roh jahat keluar, kuasa Yesus bekerja, dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Amin. Lanjut. Ya, berikutnya Bu Eliwati. Shalom Bu Eli. Salam, selamat malam. Salam, selamat malam Pak Daud. Ya. Saya bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih ternyata bisa bicara langsung dengan Pak Daud malam ini. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini boleh saya minta 3 pertanyaan, 3 permintaan Pak Daud. Iya. Gimana Ibu? Minta Terima apa kasih. Ibu? Minta doa saja ini buat cucu saya, ini Salpa. Dia ini sudah 17 tahun umurnya, tapi ada sisa daripada dia kena epilepsi, dia kena ini lumpuh tangannya sebelah kanan ini, belum bisa difungsikan. Yang kedua, doa untuk saya dan 3 anak saya dan juga rumah saya. Itu. Oke, ya kita doa ya. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja. Sembuhkan di dalam nama Yesus cucu Ibu ini Tuhan, bebaskan dari kutuk, bebas dari yang jahat. Tumpang tangan Tuhan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Berkati rumahnya, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya Tuhan. Nyata lawatanmu Tuhan, bebas dari yang jahat. Di dalam nama Yesus, lawat saja Tuhan. Amin. Lanjut Jonas. Terima kasih. Ya, berikutnya Ibu Rita dari Cirebon. Shalom Pastor. Saya mau tanya nih Pastor Daud. Perasaan saya sial terus nih Pastor. Bolak-balik ada yang sakit di rumah saya. Ya, kita Kenapa ya, doanya ada kuasa gelap ini. Doa yang angkat tangan. Darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan jimat, darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh-roh setan, roh-roh jahat keluar, dan nama Yesus dimuliakan. Sembuhkan Tuhan. Amin. Doa darah Yesus selama sebulan ya, nanti bebas. Lanjut Jonas. Ya, berikutnya Ibu Maria da Silva. Ya, halo Shalom. Selamat malam. Mau tanya apa? Iya, saya mau tanya ini Pastor, ini doakan anak saya ini, dia lagi demam, dan juga doakan saya juga, saya sakit jantung sama mak, dan doakan juga ya keluarga. Iya. Ya kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan yang jahat, bebas kegelapan. Kuasa kerja pulihkan keluarganya, sembuhkan anak-anak yang sakit, dan nyatakan kuasa-Mu Tuhan, bebas dari yang kegelapan di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut Jonas. Terima kasih Ya, Pastor. Ibu Sri dari Cikarang. Ya, ayo sini. Selamat malam. Iya, gimana Ibu? Pastor. Saya mau ini minta tolong dilihat apa masih ada kutuk nih atau puasa Oh, gelap ini gitu. bisa ada nih ya. Tapi ada dari keturunan aja kita batalkan ya. Angkat tangan. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Amin. Doa darah Yesus selama seminggu ya untuk keluarga ya. Iya. Oke Jonas. Pak Daud, Terima kasih. nanti kita waktu untuk di Bali kita kumpul-kumpul Pak ya. Dengan chef juga nanti. Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Tony atau Pastor Tony melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yefna Ministry. Dan apabila ada di antara kalian terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Tony, silahkan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yefna Ministry ataupun Tom Health TV. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Tony ini atau Pastor Tony ini selalu diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Kita akan bertemu lagi di lain waktu tentunya, dan kita akan tutup video ini dengan doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau maha baik. Terima kasih atas pesan yang telah disampaikan. Kiranya apa yang disampaikan bisa memberkati kami semua. Berkati kami, ampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami yang sudah menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan ini dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.